Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi wa syukuruhu ala taufiqihi wa sanadih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua beserta keluarga, saudaraku di Bank Muamalat Indonesia, dimanapun berada. Insya Allah musibah yang sekarang tengah menimpa seluruh penduduk dunia ini tidak menyurutkan keinginan kita dalam menuntut ilmu. Di antaranya adalah ilmu tentang bagaimana terus meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sedang diuji oleh wabah penyakit corona COVID-19 ini. Yang menjadi perbincangan banyak orang pada hari ini adalah bagaimana tetap memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala walaupun kita secara fisik tidak bisa berkunjung ke masjid. Beberapa waktu lalu kita dalam kajian di Masjid Al-Mu'amalah telah jelaskan bagaimana peran sentral masjid dalam membangun peradaban ketika Rasulullah SAW pada hari-hari pertama tiba di Madinah. Yang menarik adalah masjid jauh melampaui fungsinya sebagai tempat sholat seperti yang kebanyakan kita jumpai masjid-masjid pada hari ini. Pada pertemuan itu kita telah jelaskan misalnya bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan leadership yang sangat kuat dari pembangunan masjid, di mana beliau menerapkan prinsip egaliter dengan para sahabat. Rasulullah ikut memanggul tanah untuk dijadikan dinding tembok Masjid Nabawi. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW juga menghargai profesionalisme di situ. Ini cerita dalam pembangunan masjid yang menjadi simbol peradaban Islam mulai dibangun di Madinah. Bagaimana Nabi memerintahkan para sahabat ketika melihat ada seorang sahabat bernama Al-Yamami Al-Hanafi dari Bani Hanifah di Jazirah Arab di luar Mekah dan Madinah, sangat ahli dalam mengadon tanah liat. Maka Nabi berkata kepada para sahabat, qaddimu al-yamami minat tin, berikanlah tanah kalian itu kepada al-yamami, sebab biar dia yang mengadonnya, baru kemudian kalian tinggal meletakkannya. Ini kan prinsip profesionalisme yang diajarkan Rasulullah SAW. Berikutnya adalah keterlibatan sosial seluruh masyarakat. Ketika Rasulullah membangun masjid, sungguh pun Masjid Nabawi ini sangat kecil, luasnya cuma 30 kali 35 meter, tetapi Nabi menyediakan ada satu tenda di situ tempat pengobatan. Jadi ini adalah klinik pertama di dalam Islam. Yang unik, klinik ini untuk seorang sahabat perempuan bernama Sayyidah Rufaidah. Artinya Nabi melibatkan perempuan di pusat peradaban, bukan memarginalkannya seperti budaya Quraisy, bukan. Jadi betapa luar biasanya peran Islam dalam memaksimalkan, mengoptimalkan peran perempuan dalam kehidupan sosialnya. Ini ada klinik Sayyidah Rufaidah di situ. Berikutnya ada jaringan sosial, karena di belakang Raudhah Nabi tempatkan para sahabat yang tidak mampu, yang disebut dengan Ahlus Suffah. Mereka tinggal di situ. Ini kan luar biasa sekali. Tetapi yang lebih utama adalah masjid ini menjadi benteng akidah bagi umat Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Jin ayat ke-18, wa innal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ternyata segala sesuatu yang meneguhkan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang meneguhkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mula-mulanya harus dikuatkan dari rumah Allah ini. Jadi rumah Allah ini adalah simbol bahwa sebenarnya dimanapun umat Muhammad dapat beribadah, dapat menyembah Allah, dapat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di seluruh penjuru dunia, di mana-mana tanahnya, kecuali bagian-bagian yang sudah jelas dalil pengharamannya seperti di gereja, rumah-rumah ibadah lain, kemudian di toilet ya, atau tempat-tempat kotor lainnya. Tetapi ini adalah simbol bahwa di masjidlah segala sesuatu bermula. Sesudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat sekarang kita tengah dikepung oleh wabah COVID-19 dan membuat kita
tidak bisa ke masjid? Yang pertama, ini adalah saat yang paling tepat untuk mengoreksi kecintaan yang ada di dalam hati kita ini. Secara jujur kita bertanya dan jawab sendiri dalam munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ketika menerapkan social distancing pada hari ini, bagaimana memberi jarak sosial, kita bertanya kepada diri kita, apakah kita lebih sedih karena tidak bisa ke masjid, atau lebih sedih karena tidak bisa ke pusat-pusat perbelanjaan? Mari renungi bersama hadis Nabi SAW. Ahabbul biladi ilallah masajidaha, wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Hadis Muslim ini, bahwa tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Tempat yang paling Allah murkai, paling tidak Allah sukai adalah pasar-pasarnya. Subhanallah, kita hari ini benar-benar diuji. Apakah hati kita ini sebenarnya lebih terikat kepada pusat-pusat perbelanjaan, pasar, atau kepada sentral-sentral bisnis, atau kepada rumah-rumah Allah yang menjadi simbol hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang berorientasi akhirat. Ini kan luar biasa sekali. Semoga ini menjadikan kerinduan kita semakin dalam kepada masjid, sehingga kita termasuk satu golongan yang luar biasa sekali. Semua kita harus memiliki bayangan yang sangat besar, bayangan yang sangat kuat di dalam diri kita, bahwa masing-masing kita ini pasti akan mengalami peristiwa ini. Peristiwa di mana manusia semuanya dikumpulkan di satu padang yang luas, dan kemudian tidak ada bangunan di situ, rata, sinar matahari sangat terik dekat, dan tidak ada yang bisa melindunginya. Lalu Nabi memberi perlindungan pada hari itu kepada 7 golongan. Satunya adalah orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah SAW menyebutkan sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Nabi menyebutkan beberapa orang, ada 7 golongan yang Allah akan lindungi pada hari yang tidak ada perlindungan di dalamnya kecuali 7 golongan itu. Mana salah satunya? Wa rajul qalbuhu muta'alliqun fil masajid. Seorang yang hatinya selalu terikat ke masjid. Apa maksudnya ini? Maksudnya tentu saja urusan kecintaan kita kepada masjid, bagaimana memakmurkan masjid. Jadi bukan hanya tentang fisik masjid, juga bukan tentang fisik kita yang selalu berada di dalam fisik masjid, bukan. Karena itu Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah. Allah tidak berkata innama yabni masajidallah, sesungguhnya orang yang membangun masjid Allah. Tidak, ini bukan bicara tentang fisik saja, tapi dia bicara tentang fisik dan makna dan nilai. Maka Allah ketika menyebutkan siapa yang memakmurkan masjid, bukan hanya orang yang membangun fisiknya, bukan, tetapi bagaimana mengoptimalkan peran masjid dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu sama sekali tidak berkaitan dengan harta, tidak berkaitan dengan uang, tidak berkaitan dengan materi. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa yang memakmurkan masjid? Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Subhanallah. Artinya segala gerak-geriknya standarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik buruk sesuatu dalam pandangannya adalah sesuai dengan pandangan syariat yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orientasinya akhirat. Karena dia tahu apa yang dia bangun di dunia ini akan binasa semuanya. Kullu man 'alaiha fan, semuanya akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbik. Jadi orang yang memiliki orientasi yang sangat kuat tentang akhirat, itu yang bisa memakmurkan masjid. Wa aqamas shalah, dan yang mendirikan salat. Simbol hubungan paling tinggi antara makhluk dengan Allah adalah salat. Wa ataz zakah, dan membayar zakat, punya kepedulian sosial. Lihat, masjid menjadi kontrol sosial. Jadi kalau ada di antara saudara kita yang tidak hadir sholat jamaah, kita jadi tahu apakah dia sakit atau tertimpa musibah atau sedang ada sesuatu yang sedang menghalanginya untuk bisa datang ke masjid, seperti yang Nabi lakukan selama ini untuk mengontrol para sahabatnya. Lalu apa? Walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, kalau sekiranya hari ini kita tidak bisa ke masjid, bukan berarti kita lebih takut kepada corona daripada kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi itu adalah implementasi dari rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintahkan kita untuk menjaga diri kita tidak membawa bahaya dan tidak membahayakan orang lain.
Sebagaimana hadis Nabi, la darara wa la dirar. Jadi bagaimana cara memakmurkan masjid? Bagaimana ketika fisik kita ini terpisah dengan fisik masjid? Ada banyak jika kita melihat fungsi-fungsi masjid. Di antaranya adalah bagi para pengurus masjid, ini adalah waktu yang sangat tepat untuk meneguhkan solidaritas. Data-data jamaah-jamaah masjid bisa kita lihat. Siapa yang mampu, siapa yang bisa berbagi, siapa yang terpapar oleh krisis ini secara ekonomis. Lalu mana yang bisa kita jaring sumber daya untuk diserahkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ini cara kita memakmurkan masjid. Kenapa? Karena kan ini jangka panjang, agar jamaah masjid tetap hidup, tetap survive, biar nanti ketika wabah penyakit ini sudah hilang, maka orang-orang dapat kembali ke masjid, hati mereka tetap terikat kepada masjid. Jadi memakmurkan masjid bukan hanya berbicara tentang sesuatu yang sifatnya transaksional, yang langsung kita lihat hasilnya pada hari ini, tidak, tapi juga sesuatu yang sifatnya investasi, bahwa kita memajukan para santri, memajukan orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang yang belajar agama, karena ini nanti yang akan melanjutkan estafet kajian-kajian, majelis-majelis ilmu di masjid. Sebab Nabi SAW mengoptimalkan fungsi masjid pada banyak sekali hal. Nabi melepas calon-calon syahid di jalan Allah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Nabi melatih berperang. Nabi menerima utusan-utusan dari negeri-negeri lain. Bahkan Nabi menempatkan para tawanan perang yang non-muslim di masjid, agar mereka mendengar Al-Quran, mendengar hadis, mendengar pesona syariat ini, dan bisa tertarik kepada agama ini. Subhanallah, betapa sentralnya peran masjid ini. Walaupun fisik kita harus berjauhan beberapa saat dari masjid, tapi jangan pernah menghalangi. Ada banyak jalan untuk tetap memakmurkan masjid. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Semoga kajian ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.